Putmir Podcast Sound Inspiration. Putmir Podcast Sound Inspiration. Oke, welcome back to Putmir Podcast. Oke. Kenalin nih, ada yang baru nih di sini. Kalau aku kan udah pada kenal kan ya. Saya menggantikan sementara podcasternya Pak Fatwa sama Bu Jenny. Saya Bu Dewi. Lalu di sebelah saya ada Saya Diego Kevin Santoso, alumni SMA Putra Nirmala Cirebon, angkatan 2016. Yeay. Makasih loh, Tahun Bu. lulus ya itu ya? Iya, tahun lulus. Makasih loh Bu udah undang. Iya, sama-sama. Oke, ini pasti pada penasaran kan kenapa hari ini kita mengundang alumni dari SMA Putra Nirmala. Iya. Mau tahu dong Diego asalnya dari mana? Asal SMP. Asal SMP sama ya Daerah. daerahnya. Saya SMP-nya di Santo Tomas Ciledug, Bu. Oh, satu tuh Ciledug. Ciledug. Tahu kan Bu, Ciledug? Tahu Cirebonnya. Iya, sama. bukan Ciledug, di Jakarta, Bu. Oh iya, Ciledug. Iya tahu. Ya, Ciledug Cirebon. Daerahnya di Sindang Laut, Bu, kalau tinggal. Oh, di Seoul ya. Seoul. SL Sindang Oh, Laut. Sindang Laut, Seoul ada. Oke. Jadi gagal fokus tak. Iya, Bu. Terus SMP di sana, asalnya juga dari sana. Iya. Terus masuk SMA ke Putra Nirmala. Oke, masih sama-sama satu yayasan. Masih Suci sama ya? satu yayasan satu. Oke, terus apa lagi ya? Oh, mau nanya nih, katanya kan Diego, saya dapat info dari Bu Vivi, Vivi guru BK-nya SMA Putra Nirmala, katanya kalau Diego tuh lulus dari sini masuk ke Unpar. Iya. Nah, itu Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Ini sama dong, aku juga. Oh iya, Bu. Iya. Oh, Ibu alumni Kita alumni apa? alumni Universitas Unpar. Unpar. Kita Unparians. Oh, Unparians ya. Unparians. Oh, iya. Ini gimana sih, muka aku kelihatan nggak sih? Iya. Oh, gini. Tuh, bentar. Harusnya gini, tak? Gini, tak? Oke, sorry ya. Oke, enggak Nanti apa-apa. di-cut kok. Santai. Enggak dekat juga enggak apa-apa. Oke. Unpar ngambil jurusan apa? Terus sekarang udah semester berapa? Di Unpar saya ambil jurusan Teknik Sipil, Bu. Wih. Teknik Sipil, tahu kan, Bu? Teknik Sipil Oh, berat. bukan PNS, Teknik Bukan, Sipil teknik ya. sipil itu pegawai negeri sipil. Bukan. Teknik Sipil kontraktor itulah Oh, nanti iya, kerjanya. Semester 9, Bu. Lagi nyusun skripsi skripsi. terakhir ya. Lagi lowong-lowongnya ya, berarti nggak sih, bukan? Fleksibel sih, Bu. Mungkin sibuk karena pacaran. Nah, itu kan. Enggak. Kalau berarti ngambilnya di teknik sipil itu kan susah. Setahu saya tuh masuk Unpar itu ada ini ya, jurusan yang lebih mudah Oh, mana-mana iya, kan. iya. Setahu saya teknik sipil salah satu yang emang agak susah untuk masuk gitu. Iya. Nah, itu kan mau tahu nih Diego bisa masuk ke sana lewat jalur apa, lalu apa sih bisa sampai masuk ke situ, apa tuh tipsnya gitu. Oke. Saya dulu waktu kelas 3 dulu ingat banget di bulan Oktober ya, Bu ya. Di bulan Oktober tuh saya bisa masuk Unpar karena Bu Vivi sebagai guru BK juga dia ngasih info tentang pendaftaran universitas itu. Dulu ada yang namanya jalur PMDK. Oh iya. PMDK Ibu tahu kan? PMDK tuh jalur rapot Yang bukan sih? ya jalur Rapot rapot ya? yang tanpa tes itu loh. Nah, saya tuh disuruh coba mau buktinya nih ada apa PMDK Unpar, katanya kamu kan katanya mau teknik sipil katanya. Coba aja katanya, terus kayak gitu. Sekalian juga ada waktu itu beasiswanya, Bu, beasiswa masuknya. Oh, jadi selain dia masuknya nggak pakai apa ya? Nggak Jalur- pakai tes Iya, tulis gitu ya. nah. Cuman jalur rapot ternyata ada program beasiswa lagi. Beasiswa lagi. Cuma dia tuh beda gitu loh, Bu. Kayak misalnya contoh PMDK-nya bisa masuk,
tapi beasiswanya nggak keterima gitu. Jadi ini dua program dalam satu tes gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, saya tuh waktu itu disuruh coba tuh Bu sama Bu Vivi. Ya udah dong, saya juga coba-coba karena teknik sipil Unpar juga kan terkenal Iya. ya. Bagus. Kayak gitu, saya coba Bu Vivi yang ngasih info, ternyata saya masuk tuh Bu, masuk di PMDK, terus dapat potongan juga biaya masuk tuh waktu itu dari 30 juta saya cuma bayar 12 juta Bu. Wah, lumayan banget, setengahnya lebih. Iya, setengah lebih. Menurut saya tipsnya sih yang nggak jauh beda sih, itu juga karena persaingan juga kan dari sekian banyak calon mahasiswa. Yang penting kita konsisten sih Bu selama SMA-nya belajar kayak gitu. Ya sebenarnya nggak menuntut ranking 1 juga. Cuma ya prestasi akademik maupun non akademik juga pasti diperhitungkan ya. Iya. Ini nih mungkin buat informasi juga kalau buat adik-adik di rumah nih, teman-teman di rumah yang emang berniat masuk ke perguruan tinggi swasta, salah satunya itu Unpar. Ini bukan aku mempromokan karena saya juga lulusan dari Unpar juga. Masuk sana itu kalau misalnya lewat untuk jalur rapot itu seleksinya cukup ketat tuh. Cukup ketat, apalagi untuk jurusan-jurusan tertentu, contohnya teknik sipil. Kalau saya ini lulusan dari FISIP HI, hubungan internasional. Nah, kalau waktu itu sih saya nggak masuk jalur PMDK, saya masuk jalur tes biasa. Nah, selain susah juga masuk lewat jalur situ, berarti kan Diego ini sudah bukan merancang ya, jadi udah mempersiapkan mungkin dari kelas 1 atau kelas 2 supaya nilai-nilainya itu bisa mencukupi buat ke jenjang yang selanjutnya. Oke. Kalau teknik sipil sendiri susah nggak sih? Ketika udah dijalanin kan, kalau SMA kan masih kayak aku pengennya masuk ke sini gitu. Cuman maksudnya kan belum tahu tuh spesifikasi dari pelajarannya susah nggak. Nah sekarang ketika udah masuk gimana? Sebenarnya enjoy aja sih Bu, karena saya juga dari kecil sebenarnya cita-cita saya tuh jadinya arsitek Bu. Arsitek. Iya. Ternyata waktu pas SMA tuh baru tahu ternyata arsitek tuh cuma desain doang. Maksudnya sebenarnya dia memperhitungkan juga dari segi kayak konstruksinya. Cuma alat bahan gitu-gitu cuma saya tuh lebih tertarik ke gimana sih ngebangun gedung pencakar langit, perumahan kayak gitu, kayak infrastruktur gitulah. Iya, jadi lebih ke fondasi atau kayak lebih ke teknisnya kali ya. Lebih ke teknisnya karena emang udah cita-cita juga, jadi kayak enjoy aja sebenarnya, walaupun ya sebenarnya kaget juga sih dari peralihan pelajaran SMA ke perkuliahan, walaupun semester 1 juga kan sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya Bu. Masih mata kuliah umum sih. Mata kuliah umum, ada beberapa mata kuliah juga yang itu, cuma nggak kaget juga sebenarnya. Dibilang susah Unpar susah cuma karena emang saya juga cita-citanya di situ ya. Jadi enjoy aja ya. Mungkin bukan perbedaannya bukan dari kalau dari mata kuliah sama mata pelajaran jelas beda dong. Dibilang berat otomatis berat perkuliahan. Cuman intensitas ininya kali ya, kan kalau SMA tuh 7 sampai setengah 3 misalnya. Kalau misalnya perkuliahan kan bedanya kadang kita bisa ada jeda sampai sore tapi malam sampai malam tuh mikir lagi buat ngerjain tugas kuliah. Lagi teknik tuh. Iya, lumayan ya PR-nya ya. Bawa ini kan ya, bawa basoka. Iya. Bawa itu apa sih? Itu sebenarnya ini Bu, kertas gambar yang kita buat kayak kertas kerja itu, karena saking terlalu gedenya itu digulung buat masukin situ. Sama satu lagi ya, saya mau nanya yang kayak buat kamera itu kamera bukan? Theodolit Bu. Itu apa? Theodolit Bu, itu buat ngukur kayak posisi sebenarnya kayak angle dari tanah, kita mau ngebangun nih. Ya kan tinggi dari tanah kayak gitu. Theodolit bukan kamera Bu. Jadi kalau ada memes yang tentang di depan Theodolit ada kayak gitu itu. Saya pernah lihat di Gandok tuh di Gandok ya. Tahu kan, jadi ada daerah di Unpar di Cimbuluit itu namanya Gandok, kayak turunan gitu. Nah biasanya anak-anak teknik sipilnya Unpar suka praktek ngukur jalan apa sih? Ngukur itu gitu. Kalau lewat tuh nah kayak gini akunya. Pasang kolam. Akhirnya dipoto
ternyata Bukan, enggak ya. dodolin Ya. dulu. Oke. Mau nanya nih, kan kalau waktu di Putra Nirmala ya, berarti tahun 2016 kan tahun 16 lulus. lulus. Berarti waktu pas tahun 2000 masuk 13. 2013. Menurut kan Diego tadi sempat keliling-keliling Iya. sekolah nih. Nah, kerasa apa sih perbedaannya waktu pas waktu yang masa-masa Diego atau masuk sama sekarang? Sebenarnya yang paling beda itu pertama dari fasilitas sih, Bu. Fasilitas waktu pas tadi waktu pas masuk ternyata setiap kelas sekarang udah dilengkapi nama AC. Iya, betul. Oh, itu Asik. nyesel juga sebenarnya, nggak nyesel sih, cuma kenapa nggak dari dulu Oh. gitu. Cuma itu pasti ngebantu banget, nyaman buat kenyamanan Iya, belajar kan, Bu, betul. karena Cirebon kan terkenal banget sama panas kan. Panas, Nah, ya, dulu tuh masih zamannya tuh kita bergeber ya. gini-gini AC manual. batasnya manual, tapi sekarang ada AC pasti udah lebih baik aja fasilitasnya. Iya. Terus katanya wifi juga mendukung di sekitaran buat belajar Seluruh ngajar. area, ya, seluruh area sekolah sih. Jadi emang kita emang fasilitas udah pol-polan ya, dari mulai kelas aja udah ada PC komputernya udah lengkap, terus AC, terus wifi di seluruh area sekolah. Jadi anak tuh bisa, kan pembelajaran juga kita kan membutuhkan akses internet. Iya, Jadi betul. ketika ada satu waktu anak membutuhkan akses internet sudah bisa tersedia. Gitu. Terus selain itu mungkin fasilitas di kantin itu masih kurang lebih nggak terlalu jauh ya sama Nggak terlalu jauh, paling cuma studionya aja, Bu. Oh, Kayaknya iya, baru-baru ini banget. Baru-baru Ini banget. studio baru, Keren loh, guys. Putih ada podcast loh. Oh iya aku mau pamer dulu boleh nggak? Apa? Saya mau pamer ini. Oh, wah. Iya, iya. Iya, jadi Diego ini loh pertama. Ya, satu kehormatan. guest Thank you, pertama memakai Putnir udah mengundang Isyap. pakai alat. Keren banget lah Putnir sekarang. Iya, kita nggak cuma punya podcast sih sebenarnya. Oh iya tuh. Iya, kita kalau podcast kan emang udah berjalan sekitar 3 bulan. 3 bulan lah. Yang baru itu kita punya majalah online namanya Askara. Nanti saya share linknya. Oke, Itu siap. majalah online terbit sebulan sekali. Oh, Itu bisa dikonsumsi sama kalayak umum. Jadi kalian mau baca dan gratis guys. mantap. Gratis. Oke, lanjut. Mau nanya kalau waktu dulu nih kan Diego ngambil IPA apa IPS? IPA. IPA. Gila, IPA ya orang teknik sipil ya. Dulu mata pelajaran yang jadi kesukaannya apa nih? Mata pelajaran kesukaan fisika. Sebenarnya itu faktor dari guru juga sih, Bu. Matematika, fisika, kimia itu tuh sebenarnya masih favorit juga. Cuma kalau misalkan ngomong kayak itu, maksudnya sombong banget sih gitu. Tapi benar sih emang untuk orang ya maksudnya kan kamu kan udah memilih masuk ke Iya, IPA kan, otomatis kadang mapel wajib itu mau nggak mau ya harus disukai Iya. gitu kan, udah resiko juga. Jadi masuk ke IPA nggak cuman jangan menyukai satu mapel aja Iya. ya, jadi harus berimbang lah. Gitu. Cuma ini jujur, Bu, kelebihan di pengajarnya di Putnir nih waktu pas zaman saya. Iya. Pakas masih ada nggak sih? Masih ada. Pakas ngajar matematika kan. Iya. Nah, saya tuh sebenarnya dulu nggak suka banget, Bu, matematika. matematika. Iya, karena buat apa sih sebenarnya gitu kan, Iya, hitung-hitungin apa yang nggak jelas gitu Iya, kan, iya. rumus-rumus kayak gitu. Cuma waktu pas masuk Putnir tuh ketemu nih sama guru Iya. Pakas waktu pas ospek. Gurunya nih kocak banget, Bu, karena suka ngelawak di kelas, suka nggak bikin bercanda. ngantuk, nggak Iya, iya. bercanda kan. Terus jadi ya semenjak itu saya masuk tuh sebenarnya awalnya semangat karena gurunya, tapi secara nggak langsung itu memberikan dampak buat semangat kita juga buat belajar. Jadi Gitu. karena selain semangat sama gurunya jadinya berdampak ke Iya. pelajarannya ya menikmati jadi enjoy jadi gitu ya. menikmati banget, jadi enjoy, jadi nggak ngantuk, jadi nggak ngebosenin gitu. Nah, iya. Benar-benar. Kalau misalnya sekarang sih kebetulan guru-gurunya nggak terlalu beda jauh sama kata Iya. Diego, kayaknya cuman bertambah aja Iya. ada guru-guru mudanya gitu kan. Nah, kalau misalnya Ibu, Ibu mau disebut terus nih guru muda nih. aku muda aja tapi enggak gitu.
Iya kalau ya kayak salah satu contohnya itu Pakas. Ya, Jadi selain cara mengajarnya menggunakan eh, apa ya gaya yang inovatif, Iya, kreatif itu benar, juga benar. mereka juga kalau sekarang sih malah lebih ke mengedepankan ke ini sih teknologi karena kan Teknologi. sekarang kan PJJ. Nah, Oh. Diego nggak ngalamin kan? Nggak Nggak ngalamin. ngalamin. Nah, ini kan teman-teman di rumah tuh lagi berjuang dengan PJJ-nya. Iya. Begitupun guru-gurunya. Jadi kita di sini juga apa ya? Pembelajaran yang tidak tatap muka ini kan menjadi kendala bagi semua sekolah. Iya. Saya rasa nggak cuma SMA Putra Nirmala aja. Iya. Nah, kalau di kita sih mengakali itu supaya tetap anak-anak bisa apa ya mendapat pembelajaran yang maksimal Iya. ya guru-gurunya juga berinovasi supaya Oh. anak tetap menerima pelajaran dan ngerti gitu. Jadi nggak Oke. cuma sekedar ibaratnya nggak kasih tugas Iya, ataupun iya. nggak penjelasannya secara eksplisit tapi lebih meskipun nggak tatap muka penjelasan rinci itu bisa tersampaikan Oh, gitu. iya, iya. Kan mereka ada yang bikin YouTube channel Oh. buat tetap apa mengajari anak-anaknya. Terus selain itu penjelasan lewat media-media Google juga apa Google Classroom dan lainnya itu juga dijelaskan secara rinci. Terus banyak lah ada misalnya mereka guru-guru di sini juga memaksimalkan media elektronik, media teknologi yang ada supaya tetap tersampaikan mata pelajarannya ke anak-anak sekarang. Karena kan berat banget kan kalau pembelajaran kuliah sama SMA tuh beda. Iya, Iya beda, nggak sih? beda, beda Kamu banget. nggak ketemu dosen sehari tuh masih bisa ngerti mata kuliah. Masih bisa ngerti. Karena ketemu dosen pun kadang Iya. kamu yang ngerti, iya nggak? Ya, kadang kita masuk juga ini apa sih gitu. Iya, tapi kan karena emang mahasiswa, karena itu namanya mahasiswa, Mahasiswa. kan, mahasiswa harus lebih pemikirannya Iya. daripada siswa. Nah, makanya itu kan kalau masih siswa berarti kan harus banget. butuh bimbingan ya Harus. 80% lah dan 20% siswa belajar mengembangkan pemikiran sendiri. Oke. Nah itu kan berarti kan di SMA Putra Nirmala emang apa ya mengedepankan Mengedepankan itu. Gitu sih. Capek ternyata menjelaskan. Nah, mau nanya selanjutnya katanya Diego nih saya dengar-dengar dari Pak Cahyo dulu tuh katanya drummer yang Oh, aduh. jago nih katanya nih. Iya. Jadi dulu ekskulnya apa nih waktu dulu? Yang saya ikutin waktu dulu futsal. Pak Agus, ketemu Pak Agus nggak? Pak Agus ketemu. Pak Agus ketemu. Dia ngajak futsal juga, tapi waktu pas saya kelas 3. Oh, Futsal, pramuka, mm-mm. terusnya dulu tuh saya ikut band. Ben, Ya, sama Pak Cahyo. sama Pak Cahyo. Oh ya, nanti teman-teman bakal lihat cuplikannya Diego main drum. Boleh. Ya nanti ditayangin. Seret. Gitu. Apa kata orang SOS Tuhan kita senang Everybody on the floor Oke. Oke, bagus Yeay. sekarang. Gimana? Bagus kan? Sebenarnya Bu, ini sih saya mau cerita sedikit juga. Kalau kadang-kadang kan kita kan sebagai anak gitu ya, sebagai siswa memiliki kelebihan di masing-masing ya Bu. Ada yang secara akademis, Ya, ada betul. yang non Ada yang akademis. Nah, akademis. beruntungnya tuh dulu saya masih ingat banget Bu. Saya waktu pas masih di SMP Santo Thomas Iya. kelas 3 dulu tuh kan Putir datang tuh Bu Promo, buat iya. mengajar kan. Sebenarnya dulu saya nggak tertarik banget Bu awalnya, tapi dulu tuh Bu Yuni ingat banget Bu Yuni masih ada ya Bu Masih kan? ada. Masih ada. Bu
Bu Yuni dia bilang ayo datang ke SMA Putra Mala. Nah, yang saya tanya tuh waktu itu bukan tentang gimana universitas apa segala macam, belum iya. terbuka sampai situ Iya Bu. kan masih SMP Iya, ya, masih nggak SMP masih. kepikiran mau kuliah Iya, di mana. karena saya hobinya dulu ngeband dan ngeband. Saya dulu cuma bilang gini, Bu, SMA Putra Mala ada ekskul ekskul apa? band nggak sih Bu? Kayak gitu. Oh, iya, Beneran. iya. Saya cuma nanya itu Bu. Terus sebenarnya nggak ada waktu itu. Cuma Ibu Yuni bilang gini, kalau misalkan kamu datang, saya bakal sediain. Ternyata bener dong. Wah. Bu. Wah, itu thank you banget Bu Yuni, thank you banget SMA Putra Mala. Beneran Bu, Serius? beneran. Saya waktu pas masuk ospek waktu itu kan, Iya. ospek. Ternyata bener Bu Yuni bilang itu drumnya udah ada. Kata Wah. gitu, itu kayak saya Segitunya ya. iya segitunya banget loh buat Iya, iya. dukungan Betul, ke betul, siswa dan ya maksudnya bukan cuma itu juga sih Bu, banyak sebenarnya dukungan-dukungan kayak kita juga mengembangkan sebenarnya buat ngembangin skill dari non akademis kayak saya bermain musik itu kan bisa juga sebenarnya di rumah kan Bu. Cuma SMA Putra Mala ini waktu pas apa mungkin sampai sekarang juga ya dia sering banget tuh ikutin lomba, Iya, dukungan betul, kayak gitu betul. sampai latihannya juga yang nggak meninggalkan akademiknya, cuma dia juga tetap loh gitu buat ngedukung siswanya Iya, iya. buat ada berprestasi di non akademisnya. Iya. Jadi waktu ya kan kalau waktu dulu kan tahun masih 2013-an ya, 13, kan ya. emang kan mungkin belum semua ekskul terfasilitasi Iya. dengan baik kan. Jadi begitu tahu Diego Iya. ini langsung Iya, difasilitasi. di fasilitas itu Terharu nggak sih? mantep banget. Oke, nah buat info aja nih buat teman-teman di rumah dan ada di rumah, kalau ekskul untuk yang tahun sekarang nih ya, ini saya kasih tau udah lengkap banget. Selain ada band itu kan tetap ada. Ada band, ada band. Bukan. Oh. Yang di rumah tahu ada band nggak ya? Tahu dong ada. Tahu nggak sih? Nanti ada gambarnya. Bentuknya apa? Oh, jokesnya nggak masuk ya Pak? Yang editor udah stres kayaknya. Ya, selain band ada degung, tahu dulu ada degung nggak? Ada dulu juga sempat dimasukin kok Bu, Degung sama band tuh dijadiin kolaborasi ya. Oh iya. Degung tuh gamelan. Iya, Tahu gamelan. kan teman-teman ya, gamelan Sunda gitu. Terus ada juga tari tuh udah dari Iya, dulu kayaknya iya, udah ada iya. ya. Tari, pramuka itu udah ada. Selain itu kita yang baru tuh ada Japanese Club. Oh iya. Jadi belajar Itu apa? ekskul bahasa Jepang gitu. Oh, bahasa Jepang. Ya, terus itu bisa online. Wow. Teman-teman kalau mau nanti bisa hubungin ke SMA Putra Mala. Ke IG-nya boleh, ke WA-nya boleh, nanti tercantum di akhir aja ya. Jadi tercantumnya di akhir. IG semua tercantum di akhir. Jadi mau yang Japanese Club itu kan bahasa Jepang. Terus kalau Mandarin Club itu udah dari Ya, udah Mandarin dari Club lama, dulu udah ada. dari lama ada. Terus yang baru tuh beauty class nih, jarang-jarang kan SMA gitu ya Iya, iya. ngadain beauty class. Oh, sekarang ada Bu? Ada. Oh. Beauty classnya itu ini sih ya belajar make Make up, up, gitu. fashion, Oh. terus hairdo. Nah, buat cewek-cewek yang suka Dandan gitu, dandan, nah itu kan fashion. bisa dimaksimalkan di di sekolah kan melalui ekskul itu. Terus yang baru lagi itu desain grafis. Desain grafis ya. Ya, desain grafis. Nah, kalau buat teman-teman SMP, anak adik-adik SMP di rumah yang mau mengikuti ekskul itu, ekskul Jepang sama desain grafis online bisa. Oh. Itu bisa bisa diikutin. Iya. Jadi kita sekarang mau mengajak teman-teman SMP juga yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang nih sama desain grafis, boleh nanti bisa hubungin kontak person setelah acara Jangan podcast ragu buat bergabung. Iya, itu boleh. Dan itu free. Oh. Free Bu, beneran Bu. guys. Free beneran. Jadi gak usah ragu pengen. Kan kadang kalau anak-anak SMP suka baca ini ya, komik Iya, anime gitu. anime. Anime Jepang-Jepang. manga gitu ya, Iya. pengen keren biar belajarnya. Iya. Ngomongnya kan kalau yang free itu biasanya nungguin terjemahannya lama ya. Kayaknya Bu juga Lama. suka ini Iya, nih, anime. jadi pengen yang langsung bahasa Jepang, udah bisa. Nah, selain Japanese Club, kita juga punya ekskul yang mengarah ke ke keterampilan sama ke karir sih. Nah, ini ada ekskul jurnalistik. Oh, Nah. itu ngapain aja Bu Nah, jurnalistik? jurnalistik ini tuh
anak-anak itu nanti dilatih untuk menulis artikel atau pokoknya menulis artikel, terus apa ya, berita-berita gitu, berita info menarik kali ya Bu, info menarik fakta-fakta ya, gitu. terus apa, cerpen Oh, gitu ya, iya, kayak iya, gitu. iya. Terus selain menulis, mereka juga dilatih untuk wawancara, Oh. bagaimana melakukan wawancara yang baik, kayak mulai jadi wartawan gitu lah. Jadi kayak Mbak Najwa Shihab gitu. Iya, Kayak, Najwa mantap Shihab. juga. Iya. Mantap gitu ya, Putnya. Aku mau ngejokes takut garing. Apa Bu? Mana? Najwa Shihab empat mata. Oh. Bukan ya? Bukan garingnya. Mata Najwa. Oh, Mata Najwa. Mata Najwa. Nah, kayak gitu. Pokoknya mau melatih menjadi seorang apa ya, wartawan atau anchor kayak gitu kan. Itu kan salah satunya bisa dipelajari lewat jurnalistik. Nah, jurnalistik ini tuh dibimbing oleh Pak Toto. Namanya Pak Toto ini tuh selain dia guru di SMA Putra Nirmala, dia ini juga seorang ya dibilang menulis aktif lah di salah satu media nasional. Boleh disebutin nggak sih medianya? Namanya Media Indonesia. Oh, Nah, jadi selain Putnir tuh membuka wadah, tapi juga dibimbing oleh seorang ahlinya Ya, Bu ya di bidang betul. mantap juga. Jadi Iya. nggak ngebosenin banget ya kalau Iya. sekolah Putnir. enggak. Jadi mereka ya maksudnya yang tertarik ya, Iya. bagi yang tertarik di bidang yang suka nulis, Iya. yang suka, kadang tuh anak SMA suka punya ini ya, apa ya namanya, Imajinasi. Iya, Nah, oke. cerita-cerita halu gitu ya. Cerita-cerita Yang- halu. tau nggak? Iya, tahu. Mereka tuh kadang suka nulis di Wattpad tau. Oh, Nah. kayaknya Ibu juga masih nulis. Enggak sih, aku Enggak. baca loh. Ketahuan kan. Nah, itu tuh selain itu kan bisa diarahkan supaya gaya penulisannya Iya. itu biar bisa dibaca Menarik, dengan enak. informatif Kalau gitu ya, Bu. soal imajinasi, saya yakin kalau anak SMA itu lebih kreatif daripada kita-kita yang udah senior. Biasanya sih kayak gitu. Mereka kan tidak terbatas ya Iya. biasanya. Nah, itu tuh tapi dari ekskul jurnalistik nggak melulu nggak didiemin aja, nggak Oke. cuman latihan doang habis itu udah, tapi diwujudkan ke yang tadi saya bilang ada majalah online Askara. Oh. Nah, majalah online Askara ini itu tuh majalah yang bisa diakses sama semua orang Iya. dan dia itu free terus informasi yang disampaikannya itu bukan cuman informasi yang bersifat putra nirmala, tapi informasi umum. Oh, seputar dunia gitu Iya, ya, seputar Oke, dunia ya. jadi Bu, maksudnya itu apa ya? Itu sebagai wujud apresiasi juga ya Iya. buat apa ya, bentuk karya ini loh, karya-karya anak Putra Nirmala gitu. Iya, Oh, betul. Selain itu ya, kalau menurut saya, Hmm. anak itu kalau misalnya dia udah berarti untuk menulis kan berarti harus mencari informasi Iya. dong. Nah, itu kan melatih anak juga untuk bisa mencari informasi yang valid. Oh, iya. Jadi nggak cuman misalnya berita hoax gitu ya, Bu? iya, nggak berita iya, hoax iya, doang, iya. Terus kayak nggak yang viral-viral Oh, kayak iya, gitu. iya, iya. Boleh yang viral, tapi mungkin bisa dilihat Sesuai dari dengan sudut pandang yang logis, Oh, misalnya kayak gitu-gitu tuh. Jadi kan dari situ kan dilatih juga anak itu untuk bisa menuangkan karya yang real. Gitu. Bagus sih, Bu. Mantap. Ini aku ngepromoin Askara banget, nanti dibayar ya Pak Toto. Oke, next, selain jurnalistik itu tadi bahas apa ya? Saya lupa. Oh ya, ngomong-ngomong nih Diego, waktu dulu di sekolah itu aktif selain kan band mah udah Iya. ekskul ya, udah bukan aktif berarti maksudnya emang wajib juga kan mengambil salah satu ekskul. Iya. Nah, selain itu aktif apa nih yang di luar per ekskulan? OSIS organisasi, Bu. Asik. Dulu apa nih jabatannya nih? Tua. Ya ini dong, dulu ini dong berarti. Oh, udah anak band. Ketua OSIS, lagi, iya. asik. Basket nggak basket? Futsal. Futsal, oh Iya. oke lah. Kalau semua digarap kasihan teman-teman, Bu. Iya, iya. Enggak. Jadi, oh berarti dulu tuh adik-adik kelas, wah Kak Diego gitu. Gitu. Mungkin. Dulu waktu pas jadi ketua OSIS apa aja nih program-program waktu dulu pas dijalanin? Dulu kita sempat juga kerjasama, Bu, sama televisi lokal yang ada di Cirebon. Oh, Jadi kayak kita tuh apa ya, sebagai apa sih kalau misalnya ini apa sih yang kayak gini jadi, gitu loh.
ya Iya, broadcasting, gitu iya, ya. benar, Jadi broadcasting. ngebantu ngebawain Iya, acara. itu setiap anak loh Bu, latihan iya? benar-benar kayak di shoot, nanti dipilih yang bagus benar-benar ditayangin gitu di TV lokal. TV lokal Ya Cirebon waktu ya? ya Cirebon. Terus kita juga dulu ada lomba-lomba kayak ya biasa sih kayak bulan bahasa, kayak perayaan Kartini, Imlek juga dulu kita ngundang sekolah-sekolah lain buat lomba gitu loh, Oh, kayak datang ke ada sekolah. Berarti dance kayak gitu. masih berlangsung sampai sekarang sih itu kayak Oh, yang iya, Bu. Imlekan yang apa ngedatengin Iya, sekolah-sekolah. Imlekan dulu, terus ada lomba band juga. Lomba band dulu pernah ada, lomba terus kayak olahraga kayak gitu sih. Oh, iya iya berarti emang itu termasuk ekskul-ekskul yang ini Iya. bisa berapresiasi dalam Nah, acara-acara itu ya berarti ya. Oh, kayak saya baru tahu loh yang masuk ke TV itu bagus banget sih kayaknya. Mas nggak dulu ikut nggak yang Dulu TV? ikut. Oh ikut Dulu TV. ikut cuma nggak kepilih. Oh, Dulu. karena kepilih tuh di Oh ya oke. Ya enggak guys. Oke. Nah tadi kan udah disebutin kan program-program yang waktu pas zamannya Diego. Iya. Nah kalau sekarang sih yang sekarang sih berhubung sama pandemi ya, Iya. udah berarti kan ibaratnya kita sudah dua semester lah dari yang bulan Maret sampai yang ke sekarang udah semester baru, tahun ajaran baru udah terhenti. Tapi ini ya teman-teman meskipun kegiatan OSISnya tidak, maksudnya anak-anak tidak datang secara tatap muka, kegiatan OSIS tetap berjalan. Oh, gimana tuh Bu Gitu, caranya Bu? berjalannya berjalan di masing-masing rumah. Oh. Enggak maksudnya bercanda. Jadi secara online program-program OSISnya juga kita tetap jalanin via online. Nah itu salah satunya nih di bulan ini kita ada lomba bulan literasi nasional. Kita ikut berpartisipasi untuk merayakan itu melalui lomba BKSN online. Jadi kita tuh punya tema di lomba BKSN itu, ini tuh berbagi dengan sesama, membuat video mengenai aktivitas untuk berbagi dengan sesama. Untuk detailnya kalian bisa cek IG SMA Putnir, SMA Putnir _ CRB. Ya. Nanti dicek aja di situ ada detail lombanya. Tuh. Jadi emang kita juga nggak mau ini ya, nggak mau terhenti gitu aktivitas, karena kan kadang yang meramaikan apa ya, menghilangkan suntuknya kita dari mata pelajaran itu kan kegiatan sekolah samping ya, gitu kan. benar. Ekskul kita masih ada yang online, kita masih nggak ada. Oh ada Bu, ekskul online. Ekskul online. Ekskul online-nya itu ada 7. Jadi basket online. Enggak, online nggak bisa. Susah ya bola virtual Oh, iya. gimana coba. Ekskul online-nya itu ada 7. Ada jurnalistik. Ya jurnalistik online. Nah itu bisa. Terus ada desain grafis online. Lalu fotografi online. Lalu ada, nah ini buat teman-teman anak SMA tuh biasanya kan tertarik untuk mengikuti OSN. Yeah. Nah kita ada bimbingannya juga, ya ekskulnya juga, Math Club, Fisika Club, Kimia Club, Ekonomi Club. Nah itu kan buat yang menunjang ke Olimpiade. Jadi lengkap banget ya Bu. Lengkap banget. Ya udah nggak sih itu 7 ya? Kayak itu sih, jadi nggak terhenti tuh ekskulnya juga. Terus ditambah lagi dari ekskul kegiatan OSISnya juga kan kita tuh kalau tatap muka yang bikin rame kegiatan OSIS kan. Iya benar banget. Nah itu jadi kita tetap ngadain. Jadi kan berupa ya lomba-lomba itulah, lomba-lomba yang emang biasanya dijalankan secara tatap muka tapi masih bisa diakalin dengan online, kita tetap masih jalanin. Gitu. Bagus sih Bu, benar-benar kayak kreatif banget sih. Pandemi ini kan benar-benar kayak ngestak banget nggak sih Bu kalau belajar mengajar? Iya belajar mulu Ya. kan. Kita bosan ya. Kadang-kadang tuh jujur aja, saya Bu bimbingan gitu atau nungguin bimbingan atau ngeliatin dosen ngajar gitu, ya bosan banget Bu. Iya kadang-kadang laptop menyala, saya mati tidur. Nah itu dia nih. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Nah ini sih kita untuk mengakali lah, untuk membuat otak fresh gitu ya, dengan salah satunya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh. Nah, terus kita juga nggak meskipun ya pembelajaran memang harus maksimal ya, misalnya itu tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu kan kita ngadain yang ekskul, program-program OSIS yang ini dan ini tuh konten podcast juga salah satunya Bu, Askara. Nah terus ada lagi nih
yang paling baru, Apa? perpustakaan online. Wow. Nah, dulu belum ada kan? Belum ada. Nah. Dulu tuh perpustakaan tuh Bu, tempat yang zaman-zaman saya Bu, Iya, iya. yang telat masuk tuh suruh bikin rangkuman. Di sana, iya. Iya. Sekarang ada online-nya juga ya Bu? Bikin rangkumannya. Oh bukan. Bukan. Perpustakaannya kita bisa baca buku secara online gitu. Oh iya. Jadi mau ngabarin dulu perpustakaannya juga sekarang udah bagus, habis direnovasi, nanti ada fotonya. Itu di perpustakaannya itu kita kan emang sekarang anak-anak tidak datang kan, tidak bisa datang, tapi kan fasilitas sekolah harus tetap maksimal. Betul. Nah, salah satunya adalah kita memaksimalkan aplikasi perpus e-library ini. Iya. Nah, ini e-library ini bisa diakses secara free oleh siswa-siswa Putra Nirmala. Di dalamnya itu bukunya tuh bukan buku pelajaran loh. Jadi ada anak-anak tuh bisa apa ya? Bukan pelarian ya, apa ya namanya ya? Mengisi waktu luang untuk ya, membaca. Mengisi waktu luang kan kita kan mendapat pelajaran bukan Ya. hanya dari membaca buku mata Iya, pelajaran kan. benar, Bu. Nah, buku-buku itu bersifat pengetahuan umum pun di situ ada. Gitu. Novel, kayak gitu. Novel ada Bu. Ada novel, terus komik, majalah. Zamannya saya mana ada Bu kayak gitu. Ada loh sekarang. Oh, ada udah. ya. Ih, Bener-bener ini kayak bener-bener apa ya? Kemajuan banget ya Bu dari segala fasilitas, ya kan kayak wifi, AC, ada apa perpustakaan online, itu bener-bener iya. sih kayak apa menjadikan tuh suatu sekolah yang apa ya lingkungannya tuh seru gitu loh Bu. Iya, jadi kayak satu paket gitu Iya, loh. Kamu tuh benar-benar. nggak cuma belajar di sekolah tuh bukan cuma belajar, Iya. tapi bisa ngembangin bakat, terus bisa menyalurkan hobi. Iya, Kan benar baca kan ini daripada download ya, bayar kuota. Ilegal juga Bu, ada yang download iya, ilegal. Ini mah free dan legal. Oke, gitu ya. mantap. Nah, itu kalau yang suka novel, Firsa Besari, Waduh. kan kayaknya ada deh. Nggak sih? Konspirasi alam semesta. Konspirasi alam semesta. Ya gitulah. Terus apalagi udah ya perpustakaan online udah ya. Perpustakaan online ini ada 4 program unggulan tuh. Satunya lupa. Oh, Diego ada yang baru nih, yang benar-benar baru. Teach Cast with Oxford, pernah dengar nggak? Apa itu Bu? Nah ini zamannya Diego kayaknya belum ada, ini baru sih, baru tahun ini. Jadi itu pembelajaran bahasa Inggris di apa ya, ditutor oleh Ya. native speaker dari luar, dari Oxfordnya langsung. Oxfordnya langsung Bu? Iya, dari Oxford langsung. Jadi para siswa itu belajar benar-benar dari sumbernya, karena kan kadang kita meskipun ya guru bahasa Inggris kita kompeten, Iya. kita kan mempelajari dari orang yang memang secara langsung sudah tinggal di sana. Iya, Di benar, sana itu lebih ini ya, Iya. lebih gampang terserap mungkin Iya, ya, benar, lebih benar. mudah karena Apalagi gini Bu, kalau misalkan sebenarnya setiap universitas, nggak tahu kalau Ibu masih Unpar zaman ini nggak sih Bu, lulus harus TOEFL 500, ya itu iya. ada listeningnya Kalau ada listening, kan? kalau Nah. HI 550 malah. 550 ya. Iya. Nah, zaman kan saya teknik sipil 500 itu waktu zaman saya karena nggak ada pelatihan yang kayak tadi Ibu bilang, ya Iya kan? iya benar-benar. Ngedengar listening itu kayak orang kumur-kumur. Kumur-kumur Iya, benar. Kayak Nggak apa kebiasa, sih? biasanya kan ngomongnya Sundaan ya, saya Maya gitu ya. Jadi ngedengar yang apa orang ngomong Inggris tuh kayak ini Apa kayak sih, oh iya gitu ya? kumur-kumur pakai air garam gitu, Iya, gitu kan. iya, Oh bener-bener. jadi Putnir benar-benar ada pelatihan langsung ya Bu dari Iya Oxford? betul. Jadi anak-anak itu kan akan terbiasa. Kita tuh mau pinter bahasa Inggris kalau nggak biasa ngedengar bahasa Inggris Iya. ataupun ngomong bahasa Inggris itu nggak akan bisa. Benar Bu. Jadi tetap harus apa ya, kalau ini harus ada English Day. Iya. Setidaknya ada English Day. Nah di kita tuh ada English Day Wow. teman-teman. Jadi selain ada English Day, terus mempelajari dari native speakernya secara langsung. Ya. Terus native speaker ini tuh bukan gimana ya, jadi itu komunikasi tidak satu arah, jadi Iya. dua arah. Jadi ketika dia ngobrol sama kita ada yang tidak kita mengerti, iya. kita bisa nanya langsung, kita nggak ngerti ini nih, nanti Oke. direspon sama mister sama missnya gitu. Terus oh ya, English Day-nya kita tuh hari Rabu biasanya kalau tatap muka. Dan selain nggak tatap muka, kita tuh tetap ada pembiasaan menggunakan bahasa Inggris. Tahu nggak pembiasaan? Zaman waktu Diego ada nggak pembiasaan, istilah pembiasaan? Ini apa ya?
pembiasaan itu kalau ini bahasa Indonesianya sih pembiasaan. Kalau program sekolah kita itu namanya internalization good values, di mana nih guru-gurunya itu menanamkan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang berguna untuk siswa-siswa kita untuk bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Tapi Iya. penyampaiannya menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi anak-anak itu akan terbiasa. Terbiasa ya, Bu, ya, dia benar-benar. kan sesuatu hal yang positif terus Iya. disampaikan menggunakan bahasa asing, dia akan mencoba mencerna lebih Betul, dalam lagi kan. betul. Ini apa sih artinya Iya. gitu kan. Jadi dia bisa mencari gitu kan. Terus dianya juga jadi oh ya aku paham nih, nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Diego mau nanya nih, kamu tahu nggak sih kabar teman-teman kamu sekarang yang alumni Petani Malang? Iya, tahu sih Bu. Mereka sibuk apa nih? Oh, boleh sebut apa? Sekarang yang saya tahu ya, Kevin Julio nonton ya. Kevin Ju, kayak gitu, dia sekarang sibuk ngurusin Koko Cici Jakarta Bu. Koko itu kayak abang none gitu ya? Iya, artinya versi yang Imlek, yang Chinese yang ngurusin kayak Imlek apa segala macam. Nah dia di Koko Cici Jakarta Bu. Dia juga sangat geram banget pokoknya kalau Cakep saya. dong ya? Cakep Bu. Wah. Dia terus kerja di BCA Oh, Jakarta. keren dong. Terus ada teman juga Didit namanya Aditya Laksamana Boyolali. Nah, dia juga magang sih kemarin saya tahu dia di Alpha Tower ya, maksudnya dia IT, dia di magang di Alpha Tower dan sekarang juga masuk di Apple Academy. Apple Academy Ya. Steve Jobs. Ya, Wah, keren. lulusan itu juga. Iya. Masuk kan? Itu kan ya maksudnya soalnya Apple Academy salah satu yang apa ya tujuan dari anak-anak IT juga Iya, ya. Kalau benar. misalnya pengen eksis di dunia perteknologian, kalau Iya, dia bisa cita-cita dia banget. karirnya Iya. bisa bekerja di Iya. bekerja atau beraktivitas di Apple Academy itu ya. Oh, keren banget ya kalian. Nah, berarti kan ya terbukti lah lulusan Petani Malang selain masuk ke perguruan tinggi swasta, terus bisa berkarir juga di tempat-tempat yang Munafik. mendapat multinational corporation gitu kan. Nah, next question kita bakal membahas soal pengalaman yang tak terlupakan nih di Putra Minimal apa nih? Pengalaman apapun, mau pengalaman apa ya sama temen atau pengalaman kamu belajar ya. Pokoknya yang bikin kamu tuh apa ya? Ini tuh ngingetin kamu banget sama Putra Minimal gitu. Banyak sih Bu ya kalau misalnya disebut pengalaman ya. Cuma yang paling nggak terlupakan tuh ini sih apa ya, lomba band gitu. Itu tuh zaman-zamannya dulu tuh karena kita juga angkatan pertama dan yang waktu itu ada band kan, terusnya belum ada pengalaman juga maksudnya di dunia lomba-lomba kayak gitu. Nah waktu itu tuh kita berusaha menyatukannya itu band sama gamelan kan, dan Kolaborasi iya gitu ya. kolaborasi gitu. Itu Dan susah nggak? susah sih Bu, dulu ada School Personil. Oh, Terus pokoknya tuh bandnya ini sama iya gamelan ada nyanyi itu tuh kayak benar-benar saya ngerasain banget sih Bu ya, dibimbing gitu selama dulu kalau nggak salah waktunya cuma 2 minggu gitu di untuk iya itu festival atau apa itu? lomba di CSB gitu Bu, ada antar SMA gitu, antar SMA lomba dan sebenarnya nggak banyak juga sih pesertanya, cuma dulu tuh Putnir bisa berani gitu loh buat masuk. Ya karena susah banget kan ngekolaborasiin kan antara musik yang band sama yang itu tradisional. Dulu lagunya apa? Dulu 1001 Malam itu kayak lagu yang nggak pernah terkenal di kaum bukan anak band gitu. Jadi dulu kita sampai datang sekolah habis belajar tuh kita latihan itu benar-benar kayak terasa banget sih sama teman-teman sama gurunya, jadi kayak perjuangannya didukung banget. Terus kayak apalagi waktu pas hari H tuh kayak guru-guru pada nonton, itu kayak bentuk dukungan banget sih buat kita. Senang banget. Habis itu kita puji Tuhan juara, terus itu berbeda bentuk terima kasih juga saya waktu itu karena udah diwujudin ada school band, terus
locknya, Iya, kuncinya, benar. terus selain itu kan teknisnya juga berbeda. Beda Iya nggak sih banget. kan? Kalau waktu dulu juga saya pernah berpengalaman seperti itu, cuman beda aja. Kalau saya kan dulu nggak pernah di Jawa, Oh, sama iya. itu juga susah. Menurut saya karena saya juga pernah mengalami itu, saya bisa tahu lah Iya. merasakan itu susahnya seperti apa gitu. Itu keren-keren kalian bisa sampai juara lagi ya. Iya. Sip. Nah, kita kan baru pengalaman nih. Nah, ini pertanyaan terakhir lah. Selain pengalaman, apa sih yang kamu dapat dari kurnian ini yang membuat kamu bisa menjadi lebih baik sampai saat ini? Kan kamu kan berarti kan sudah meninggalkan lulus dari sekolah itu udah kurang lebih 4 tahun kan. Nah, apa sih yang membuat kamu bisa sampai sekarang bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi? Sebenarnya benefitnya ya Bu, kalau sekolah ikutnya itu bukan cuma dididik secara akademis sih, jadi kayak bener banget mengembangkan karakter itu. Kita cuma memiliki integritas kayak gitu, kayak sopan santun, kedisiplinan, itu nilai-nilai yang sebenarnya lebih berguna gitu buat kehidupan kita di masyarakat. Selain percuma dong, real ya? iya, percuma dong kita pintar, kita punya Iya. suatu kemampuan tapi kita nggak punya nilai-nilai kayak gitu kan. Itu nggak bisa juga kita hidup di dunia masyarakat. Ya salah satunya itu perhatian. Kebetulan kan dulu saya pos Bu di Cirebon. Iya. Itu benar-benar kayak apa, Bu Vivi tuh sebagai guru BK tuh datangin gitu loh satu-satu, kayak apa, Pelayanan itu sangat iya, pelayanan pelayanan sih, bener, ya. kayak perhatian banget tuh segitunya buat murid-muridnya. Terus kita juga apa ya, kayak diperhatiin lah satu-satu, ntar pas kamu lulus mau kemana, kerja atau kuliah kayak gitu. Iya, betul. Ya itu salah satu dari program dari bimbingan Iya. konseling. Ya di sini kan kebetulan yang mendampingi adalah Bu Kiki. Salah satunya adalah membimbing selain dari karakter ya, membimbing karakter, terus akademik, dan akademik juga benar-benar pelayanan secara sosial juga. Jadi bagi siswa-siswi di sini yang memang ngekos kayak Dio kan ngekos Iya. ya, itu didatengin, dikunjungi Iya. untuk diperhatikan di kosannya kondisinya seperti apa. Jadi kami tidak hanya apa ya, siswa kami ada yang ngekos, ya udah, Iya. nggak sebatas cuma mengetahui kalau siswa tersebut ngekos gitu, tapi kami juga perhatikan apakah dia di sekolahnya di lingkungan kosannya baik atau Iya. enggak, seperti itu sih. Karena gini Bu, kalau misalkan sebagian orang tua nih, Iya. mungkin buat orang tua yang merasa anaknya khawatir, Iya. ragu buat sekolah di kota gitu, Yang buat ngasih jauh, kos ya. ya. Sebenarnya nggak usah khawatir sih kalau memasukkan anaknya di SMA Putra Hikmah, karena benar-benar terjamin banget kayak perhatian ke setiap anak kayak di dunia kos kayak gitu. Guru-gurunya juga rutin banget buat datang ke ngobrol sama ibu kosnya, memantau anaknya, Memantau, ya betul. kayak gitu. Selain itu japri, ada Benar. japri, perhatian japri itu kan kita lebih merasa terperhatikan ketika guru tersebut personal Ya, menghubungi kita. Nah itu juga sering sih dilakukan oleh guru Putra Nirmala. Jadi selain perhatikan pelayanan tersebut, juga fasilitas sekolah bagi yang emang di daerah Kuningan, Ya. Cirebon, kita kan ada bis sekolah juga kan, Itu bisa. mantap banget sih, Iya, itu banget. buat yang bis sekolah, termasuk saya adalah salah satu pelanggan dari bis sekolah tersebut. Pelanggan. Iya, pelanggan setia bolak-balik. Tayo. Tayo, iya, namanya Tayo. Cibubur ya, berarti ya Cibubur. Iya, Di situ ya, Cibubur, Kuningan. dari Cibubur melewati Bogor dan Bu, selanjutnya. dengar-dengar bus SMA Putra Hikmah nambah lagi Bu. Sekarang ada berapa sih Bu? Apa ya? Bus kendaraan SMA Putra Hikmah? Ada bis sama Ada satunya bis kecilnya sih, oh minibus iya,
ajarkan selama SMA itu jadi berguna ya? Oh iya Bu, saya jadi ingetin dulu tentang disiplin waktu. Nah, Nah, iya, iya. Hollywoodnya tuh benar-benar ditekankan banget sama disiplin waktu. Contohnya waktu itu tuh kalau misalnya anak yang telat itu kan kayak ngebuat apa kayak ya kayak gitu Iya, tuh rangkuman atau sebenarnya apa ya? bukan peraturan, sebenarnya banyak juga sih kayak keluhan orang-orang di luar tuh kayak ya apaan sih kayak freak banget nggak sih kayak aturan kayak gitu kolot banget nggak Iya, sih kayak kayak iya ini apa ketat iya ya? ketat banget. Cuma sebenarnya ini pengalaman saya Bu. Kedisiplinan saya selama dibentuk selama SMA itu berguna banget di waktu saya kuliah karena ibu tahu nggak peraturan teknik sipil Unpar itu Iya. 100% kehadiran dan tidak boleh terlambat sama sekali. Sama, kebetulan. Nah, Tadi juga. itu bayangkan jika kalau misalkan kita nggak memiliki kedisiplinan waktu itu benar-benar kayak gak nyaman banget sebenarnya. Cuma karena saya udah terbiasa, Jadi nggak masalah. nggak masalah gitu. Jadi kayak ya udah 100% kalian toh emang kewajiban kita Iya. kuliah gitu kan. Biasanya kan ada yang kayak syarat buat ujian harus 80% hadir, Iya, iya. boleh bolos Ini 3 hari. presentasenya full ya? Iya, benar ini full. Terus kayak sebenarnya peraturan-peraturan yang diikutin itu benar-benar kayak menunjang banget loh buat kehidupan kita di masa perkuliahan ataupun dunia kerja. Nah, betul, menyinggung soal itu saya juga mau menambahkan sih mengenai disiplin waktu. Jadi kita tuh nggak bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya kalau kita nggak menghargai keberadaan waktu itu. Nah, Jadi waktu itu nggak akan nambah, tetap 24 jam. Ya. Kitanya harus memanfaatkan itu dengan baik. Jadi tadi kan dibilang kalau kuliah harus apa? Harus on time. Iya. Itu tuh modal untuk kerja. Benar banget. Modal untuk kerja. Mau kamu kerja di orang, misalnya kerja di perusahaan atau di di bos atau dimanapun itu, ataupun menjadi wira swasta, manajemen waktu itu adalah salah satu poin paling Benar banget. utama Benar untuk banget. membuat usaha kita tuh lancar. Jadi kalau kita bisa memanage waktu dari awal, kita udah terbiasa yang namanya on time, udah Ya. terbiasa yang namanya itu nggak masalah, Ya. disuruh datang jam segini, aku bisa kok Ya. taati itu gitu. Itu jadi kita ini habit ya, jadi bukan sesuatu yang nggak masalah sih gitu. Di Putri itu benar-benar kayak ditekankan banget loh. Nah. Hal-hal yang kayak gitu tuh kayak benar banget. Saya ngerasain banget kok Bu itu perbedaannya. Terus juga sopan santun saat kita berbicara Iya, gitu. betul. Nah itu dulu tuh di saya tuh ada juga yang kayak datang ke sekolah guru-guru di depan salam kayak itu masih ada kan Bu kegiatan yang apa Iya, habit-habit yang kayak kayak gitu. sapa, Ya, sambut pagi, nah namanya. sambut pagi itu juga Senyum kayak salam. itu juga membiasakan kita untuk waktu pas kita ketemu orang, untuk kita ketemu orang yang kita kenal itu kayak Otomatis ya. nah itu jadi habit banget, itu berguna banget di dunia perkuliahan ataupun dunia kerja. Iya benar, jadi ketemu kakak kelas, Iya. ya. Gitu. Kalau gitu, kak, kalau gitu. Iya ya, jadi emang yang ditanamkan itu menjadi kebiasaan yang Benar. baik. Jadi bukan menjadi beban, Iya. bukan jadi beban. Kita taat, jadi kita mentaati itu bukan karena harus, tapi kita butuh untuk taat itu. Iya, kita sadar. Iya, Kita harus taat. sadar, iya betul-betul. Jadi peraturan manapun kalau misalnya kita bikin peraturan manapun kalau dari dalam diri kita yang nggak menyadari kalau kita membutuhkan itu ya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dari kita juga kita harus sadar peraturan itu dibuat kan memang untuk ditaati gitu. Oke. Ada lagi sih pertanyaan terakhir kayaknya. Paling terakhir. Iya, cuma lupa apa ya? Bentar Bisa ya. Bu. Oke, gini. Pokoknya jangan ragu buat adik-adik kelas 9 dan orang tua murid kelas 9 untuk memilih SMA Putra Malang sebagai tempat Anda menempuh pendidikan, karena di SMA Putra Malang itu sekolah yang benar-benar mendukung dari segi prasarana maupun akademik maupun non akademik. Benar-benar kalian tuh ditempa, diasah dan support banget di SMA Putra Malang itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang berguna di dunia masyarakat. Betul sekali.
Terima kasih sudah Oke, terima kasih loh udah sudah dapat Iya. memberikan testimoni, memberikan pengalaman ya. Yang terpenting adalah pengalamannya. Iya. Karena kan Oke. di sini Diego sudah mengalami 3 tahun, Iya. lalu sekarang sudah sukses, sudah masuk ke dunia perkuliahan, menyelesaikan kuliah dengan baik, gitu ya. Saya doakan tugas skripsinya lancar. Oke, makasih Bu. Salam buat Pak Mangada. Oke, siap Pak. Oh, ini dulu promo IG. Oke, buat teman-teman yang mau follow IG saya di @diego_edin gitu. Ada kakak sih. Nanti editornya susah. Oh, iya. Ya, aku juga dong. Siapa tau kalian lupa. IG pribadi dulu ya. Maria Dewi RN. Lalu IG sekolahnya di sini. IG sekolah. Lalu WhatsApp sekolah. Lalu Facebook sekolah. Lalu YouTube sekolah. Yeay. Nah, buat Diego, buat teman-teman di rumah yang mau melihat cuplikan-cuplikan soal prasarana, fasilitas, lalu kegiatan pembelajaran di SMA Putra Nimala, bisa ditonton di YouTube. Itu udah di situ ada konten-konten kita yang menampilkan kegiatan-kegiatan pelajaran. Ada surat pokoknya udah lengkap lah. Jadi buat kalian yang penasaran, karena sekarang lagi tidak bisa tatap muka, penasaran Putra Nimala kayak gimana sih sekolahnya? Nah, lihat tahu YouTube itu, guys. Ya, Oke. teman-teman. Oke, udah di penghujung banget acara. Terima kasih. Tadi saya sudah menyampaikannya. Pokoknya jangan kapok kalau kita dimintain Oke. bantuan lagi. Dimintain bantuan buat nyebarin ya, link-link Siap, Bu. podcast. Siap, Jangan siap. lupa di subscribe, like, lonceng. Kalian juga di rumah jangan lupa itu. Oke. Sekarang terakhirnya kita sama-sama bilang Unir Podcast Sound Inspiration. Oke. Oke? Unir